Welcome to Tripods, Troya Tribes Podcast. Welcome back to Troya Tribe Podcast. Nah, kali ini spesial banget karena aku di sini memang sendiri ya, nge-host sendiri podcast. Tapi hari ini aku kedatangan tamu spesial banget, cantik banget, yaitu Mbak Pipit ya. Mbak Pipit ini dari Sebangku Games ya. Boleh minta tolong Mbak dikenalin dulu. Mbak Pipit ini di Sebangku Games itu berperan sebagai apa Mbak? Oke, makasih Mbak. Halo teman-teman. Namaku Fitria Eranda, tapi teman-teman bisa panggil aku Pipit. Aku sebagai Public Relations dari Sebangku Games. Oh, Public Relation ya. Iya. Nah, namanya itu Sebangku Games ya Mbak ya. Sebenarnya tuh ada arti khusus nggak sih dari nama Sebangku Games ini? Oke, jadi tuh sebenarnya kita ini awalnya kan memang komunitas gitu. Kemudian setelah kita berkarya, kita dapat pendanaan dari Kemenristek dan kita berubah menjadi PT gitu. Jadi nama PT-nya itu kita PT Sebangku Jaya Abadi. Cuma brandingnya itu kita jadi Sebangku Games karena memang kita bergeraknya di bidang game edukasi begitu. Games edukasi. Nah, itu games edukasi untuk anak-anak atau? Ya, jadi kita ini media literasi anak-anak yang menyenangkan, aman, nyaman, dan menyenangkan gitu. Iya. Lebih ke edukasi. Nah, kalau bisa dijelasin lebih detail lagi kalau Sebangku Games itu apa Mbak? Jadi kita ini di Sebangku Games ini itu tadi ya, kita menyediakan game literasi anak-anak gitu. Dimana keresahannya tuh berawal dari anak-anak tuh kalau misalnya belajar tuh pasti banyak hal yang membosankan. Benar. Monoton gitu. Kayak baca terus gitu kan. Habis itu bosen. Nah, itu kita ingin menghadirkan inovasi baru lewat itu gitu. Terus satu masalah yang kedua yang jadi latar belakang kita berdiri ini adalah banyak anak-anak yang suka main game, kecanduan game, tetapi gamenya itu tuh tidak ada substansi edukasi di dalamnya. Benar. Kayak anak-anak tuh main game tuh lebih banyak mengarah ke arah fun-nya aja. Cuma sebenarnya mereka tuh perlu ada suatu edukasi, wawasan yang harus mereka tahu gitu. Iya, karena anak-anak tuh yang dibutuhkan kan memang literasi dan edukasinya. Jadi kita berdiri dengan membuat karya di Sebangku Games ini, yaitu game-game edukasi literasi anak-anak gitu. Nah, ini startnya itu dari kapan? Udah lama atau memang baru-baru ini aja? Ya, sebenarnya kita sebenarnya dari komunitas ya teman-teman. Itu tahun berapa Mbak? Tahun 2016. Wow. Ya, jadi dari 2016 ini kita membangun komunitas bersama mahasiswa di Amikom. Jadi saya sendiri bukan anak Amikom saya di Ilmu Komunikasi UIN. Cuma di sini tuh yang membangun ada namanya Pak Rizky dan Bu Seni gitu. Pak Rizky, Bu Seni dan Kak Fendi. Jadi bersama 3 founder itu mereka membangun bersama mahasiswanya. Ya iseng-iseng aja awalnya main board game bareng-bareng dari board game luar negeri, kemudian dibedah mekaniknya seperti apa, terus satu diimitasi menjadi referensi, terus kita membuat game bareng-bareng di situ. Nah, itu 2016. Kemudian di 2016 ini kita ada board game Zamzami namanya. Zamzami. Zamzami. Kartu sakti belajar mengaji. Berarti itu nanti tentang mengaji di Zamzami ini ya? Gak hanya mengaji sih, tapi lebih ke literasi bahasa Arab gitu. Jadi bagaimana adik-adik ini bisa lebih mudah untuk belajar bahasa Arab dan juga mengenal huruf-huruf hijaiyah gitu. Tapi dengan cara yang fun gitu. Dengan cara yang seru. Jadi kita main game gitu, anak-anak tidak hanya mengerti huruf hijaiyahnya aja, tapi juga bisa ngerti nih arti kosakata bahasa Arabnya. Jadi nggak harus dimainin dengan untuk untuk kita kaum mayoritas Islam Muslim aja, tapi juga dengan seluruh berbagai pihak tuh bisa banget main Zamzami gitu. Jadi tidak terbatas. Nah, dari Zamzami ini kemudian kita mendapatkan hibah dari Kemenristek karena kita dapat hibah dari event PPBT itu. Jadi itu kayak untuk startup pemula itu mendapatkan hibah dari situ. Kemudian jadilah kita PT dari situ. Dari PT itu 2019. Ya, 2019 kemudian branding nama kita adalah Sebangku Games gitu. Keren. Nah,
Nah tadi kan kita udah main tuh game itu tuh menurut aku tuh keren banget. Ya Sutasoma ya. Sutasoma itu keren banget. Kita udah main. Mungkin teman-teman yang mau spoiler, nah spoiler itu ada di Instagram kita udah launching itu. Tadi kita main game seru banget namanya Sutasoma. Nah iya aku penasaran banget. Sutasoma, kenapa ya dinamakan Sutasoma gitu? Dan itu tuh keren banget dan minta tolong dong dijelasin detailnya Sutasoma tuh gimana? Oke, jadi teman-teman sebenarnya di Sebangku Games ini nggak hanya Zam-Zami ya, ada Jamrana juga awalnya. Jamrana. Kalau Jamrana tentang kartu yang belajar tentang pramuka, tentang pramuka. Ya, itu. Ya. Terus kemudian ini yang Sutasoma ini yang lagi hype banget dari Sebangku Games itu tentang candi-candi di seluruh Yogyakarta gitu. Ada tiga candi utama sih lebih tepatnya. Itu ada Prambanan, Borobudur, dan juga ada Ratu Boko. Jadi kita ingin menghadirkan media tourism, media pariwisata di mana bisa membentuk social bonding bersama anak-anak dan keluarga juga. Jadi segmentasinya tuh nggak cuma anak-anak, tetapi keluarga gitu. Nah ini malah di sana itu kita kan gamenya tidak hanya game fisik, tapi kita memadukan dengan teknologi AR dan VR gitu. Jadi teman-teman tahu nggak sih kalau di Borobudur tuh kita nggak bisa lagi loh ke lantai 10. Oh iya ya. Iya nggak bisa. Soalnya memang sudah di private dan apalagi ini pandemi ya, jadi susah banget untuk main ke media pariwisata gitu kan. Jadi kita membuatlah teman-teman bisa mengakses Sutasoma. Nah, dengan board game Sutasoma ini, teman-teman bisa melihat berbagai macam informasi yang integratif di Sutasoma ini tentang candi-candi Borobudur, kemudian ada Prambanan dan Ratu Boko gitu. Lebih ke arah sana. Dan kemudian sebenarnya masalahnya juga pertama sama sih, kayak anak-anak itu kan pasti kayak belajar sejarah tuh pasti males terus bosen kan kalau misalnya cuma ngantuk. Nah ini makanya kita ada Sutasoma ini di mana anak-anak tuh bisa belajar tidak hanya motoriknya aja, kognitifnya juga dapat gitu. Jadi kan kita Sutasoma ini mainnya rusuh ya. Seru kan. Iya, tapi anak-anak tuh juga selain dapat fun-nya, mereka dapat edukasinya, yaitu adalah literasi budaya. Mereka bisa menumbuhkan sifat patriotisme melalui cerita-cerita sejarah yang dihadirkan dalam Sutasoma ini gitu. Benar-benar. Nah, dalam proses pembuatan Sutasoma ini kan pasti penuh banget dengan literasi, kemudian prosesnya pasti sulit ya kan. Nah, apa aja sih yang udah dijalani untuk membuat karya Sutasoma ini begitu menurut saya. Oke. Jadi Sutasoma ini kita kalau bikin game itu pasti based on kurikulum ya. Jadi kurikulum dari anak SD, SMP. Nah, dari sana kita baru bisa memikirkan selain mekanisme, kurikulum substansinya baru kita bisa jadiin sebagai game gitu. Jadi memang penelitiannya memang cukup lama gitu, sekitar 6 bulan sampai 1 tahun gitu ada gitu. Jadi memang banyak yang terlibat di proses pembuatan Sutasoma ini gitu. Dan alhamdulillah ketika sudah jadi, kita juga kemarin alhamdulillahnya sempat menang di event identik. Wow. Ya, identik itu dari Kominfo. Itu kita menang juara 3 dan sekarang mewakili tingkat ASEAN. Wow. Gitu. Selain itu kita juga kemarin bersaing dengan 300 startup dan terpilih 3 besar untuk menjadi delegasi Indonesia dalam pameran teknologi internasional di Hannover Messe, Jerman. Wow, gitu. amazing. Jadi ya memang dengan proses yang panjang dan memang visinya untuk mencerdaskan anak bangsa ya, itu pasti untuk memberikan kesetaraan pendidikan yang baik, itu kita membuat game yang idealis kayak gini gitu. Iya. Nah, ini untuk Sutasoma ini bentuknya berarti tadi kan ada game langsungnya ya kan. Habis itu yang PCR yang VR-nya salah satunya AR, ada augmented reality dan virtual reality gitu. Iya. Nah, itu kalau misalnya nih teman-teman Troya Tribes mau pengen
pengen Nyobain ya. nyobain itu harus kemana? Jadi teman-teman Troya Tribes Podcast Traps atau Tripod. Tripods. Oke, teman-teman Tripods kalau misalnya mau nyobain board game Sutasoma bisa banget main ke Sebangku Store. Nanti di Maps ada Sebangku Store, itu kita di dekat terminal Condong Catur. Bisa main ke sana. Dan ini teman-teman juga bisa beli nih di board game Sutasomanya ini juga. Jadi kalau memang pengen punya itu bisa main-main dulu lah ke Sebangku Games, nanti kita pasti di servis di sana untuk main game. Wah, pasti. Dan gamenya nggak cuma Sutasoma aja. Iya, penasaran. Iya, selain Sutasoma tadi kan ada Zam-Zam. Satunya lagi Jamrana. Terus kalau untuk pengembangannya karena memang kita basicnya literasi ya. Jadi kan memang literasi ini ada 6 dasar literasi gitu. Yang baru kita buat nih selain literasi budaya dan literasi yang Arab itu tadi, literasi bahasa tadi, kita ada literasi numerasi yang sedang dalam pengembangan. Numerasi, berarti belajar matematika. Iya, ya. Namanya Wortelmatika. Wortelmatika, berarti itu tentang wortel atau gimana? ya basicnya memang tentang matematika ya. Untuk kurikulumnya juga dari anak-anak SD, kurikulum SD, kemudian kita jadikan game karena anak-anak kan pasti males ya, bukan males tapi lebih kayak kalau anak udah kesulitan pasti dia males ya. Gak semua anak-anak itu punya metode yang sama ketika belajar. Dan itu kita harus mengetahui metode mana yang asik dan menyenangkan tapi juga mereka paham terkait hal itu. Itu juga tantangannya guru dan pendidikan masa kini gitu kan. Dan juga yang menjadi unggul di sini kita ada teknologinya gitu. Jadi tidak hanya game fisik yang mengikat social bonding untuk interaksi antar pemain, kita juga ada teknologi AR-nya juga gitu. Jadi nanti di sini tuh ceritanya di kapal Nabi Nuh gitu. Wow, di kapal Nabi Nuh itu ada kelinci. Induk kelinci yang kehilangan 4 anaknya. Nah, kemudian induk kelinci ini harus mencari anak-anaknya. Nah, tantangan ini menjadi soal matematika di situ. Wow. Kayak gitu. Berarti teka-teki, ada teka-tekinya, ada lucu-lucunya dari binatangnya. Oke. Memang sih yang paling sulit itu adalah nge-combine, memadukan antara hal yang seru dan juga edukasi gitu kan. Kadang kalau game tuh seru banget tapi nggak ada edukasinya, edukasi tapi serius banget tapi nggak ada nyenenginnya gitu. Itu kita itu sih tantangannya untuk membalance gitu, menyeimbangkan gitu. Benar. Nah, dari pembuatan games ini, pihak-pihak yang terlibat itu sebenarnya dari bidang apa saja sih, Mbak? Ya, alhamdulillah banyak banget ya yang terlibat dalam pembuatan game ini serta dalam proses tidak hanya branding tapi juga pengenalan board game ini. Alhamdulillah kemarin tuh kita yang Sutasoma ini sempat direview sama Mbak Mila Rosinta. Mila Rosinta itu adalah seniman, teman-teman. Seniman, dia tari kontemporer. Kemudian direview juga dengan Atta Halilintar kemarin. Atta Halilintar? Iya, Atta Halilintar. Kemarin kemudian ada juga dari Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno itu sempat mereview Sutasoma. Banyak sih, kalau Zam-Zami kemarin tuh ada yang dari pembuatnya Upin Ipin juga sempat mereview, dan Mas Kaisang itu juga pembuatnya Upin Ipin. Iya, itu juga nge-review yang Zam-Zami gitu. Jadi banyak sih yang terlibat dan alhamdulillah kita juga mendapatkan apresiasi dan kerjasama dari Kemenparekraf, Kominfo, Kemenperin tuh yang waktu Hannover Messe Jerman kemarin tuh sama dari pemerintah Kemenperin, kemudian Kemendikbud gitu. Jadi kita alhamdulillah banyak mendapatkan support untuk mewujudkan game literasi anak-anak ini gitu. Karena memang menurut aku juga game ini selain kita dapat fun-nya, kita juga dapat belajar ilmunya tuh masuk banget ya. Karena yang paling penting itu adalah pendidikan. Karena pendidikan adalah tanggung jawab kita semua. Bener sekali. Keren. Nah, dalam proses ini pasti kan ada titik tersulitnya ya dalam pembentukan game ini. Nah, menurut tim Mbak dalam pembuatan games ini itu di titik mana sih kesulitannya gitu, Mbak? Lebih ke mencari mekanik yang pas. Mekanik game yang pas. Karena kan Indonesia ini kan belum terlalu familiar ya dengan board game. Taunya ya ular tangga, monopoli gitu kan.
Uno gitu kan, dan mereka Aku juga gitu. iya kan. Cuma teman-teman nggak paham, oh ini ternyata board game gitu. Iya, Mereka iya. taunya ayo main monopoli, ulat tangga gitu. Benar-benar. Nah, itu sih jadi lebih ke arah mengenalkan board game di Indonesia itu sendiri. Kemudian mekanik yang pas untuk dimainin sama orang Indonesia kan nggak semuanya, kalau di luar negeri kan nggak biasa ya board game, mungkin cepet gitu mereka memahami, tapi di Indonesia sendiri kita harus bikin mekanik yang mudah tapi juga substantif itu tadi gitu. Lebih tantangannya ke situ, dan yang pertama tadi menyeimbangkan antara yang menyenangkan dan juga edukasinya. Itu sih yang paling jadi tantangan buat kita dalam mengembangkan game literasi. Berarti itu butuh waktu ya untuk menemukan si mekanik. Iya, itu kita yang Wartelmatika itu 10 kali lebih itu nyari gimana cara mainnya itu. 10 kali lebih. Ya, ganti-ganti cara mainnya gitu. Jadi kita tuh sampai yang bosen gitu loh, harus main terus kan. Gitu, karena kita ya harus trial and error juga gitu. Benar-benar. Biar bisa menyajikan game yang layak, fun, menyenangkan, aman bagi anak gitu. Oh, benar-benar. Kalau untuk yang Sutasoma ini berapa lama untuk pembuatannya sampai rilis ya, sampai sekarang kan ini berarti udah rilis ya? Kalau sekarang udah rilis. Itu butuh berapa lama sih untuk buat si Sutasoma, game Sutasoma? Kalau Sutasoma itu dari tahun 2019 akhir mungkin ya, 2019 akhir ke 2020, kemudian Maret kan pandemi tuh. Nah, itu langsung pas Maret pandemi itu kita udah ready sebenarnya gitu. Jadi ya terkendala pandemi juga. Oh, berarti adanya pandemi ini juga sangat berpengaruh ya di sangat berpengaruh. Malah sangat berpengaruh karena kan board game ini kan dimaininnya sama orang banyak ya. Iya ya, gitu. kita harus berkumpul Iya, juga. kumpul. Iya, benar-benar. Dan karena pandemi ini kan memisahkan yang jauh gitu. Tapi tidak tahu apakah mendekatkan yang kecuali kalau di ghosting ya. Gimana? Gitu, Oh, tahu banget ya. Jangan-jangan udah. enggak kok, enggak iya. salah. Kemudian kan karena pandemi ini juga kita harus menyesuaikan juga, dan alhamdulillah sampai sekarang kita bisa survive dengan mencari metode-metode baru. Misalnya kita bikin board game online gitu. Iya, Jadi secara online kita main board gamenya secara online gitu. Oh, Bisa iya. loh ternyata gitu. Itu yang kemarin kita baru saja coba sih, bermain board game online. Kemarin sama Sekolah Fitrah kalau nggak salah. Oh, itu untuk yang game apa namanya? Itu waktu kita main game Riri Bercerita. Oh, Riri Bercerita. Jadi nanti Riri Bercerita ini juga board game dari Sebagu Games kerjasama dengan Edukas Studio. Jadi kita misalnya nih mengkombinasikan antara ceritanya Cinderella, Bawang Merah, terus setelah itu ada cerita Malin Kundang, itu kita campur-campurin tuh dengan imajinasi kita sendiri gitu. Anak-anak harus berimajinasi dengan kartu yang mereka dapat. Berarti mereka bisa mengeluarkan apa yang ada di otak mereka, kemudian mereka bercerita. Ya, Wow. contohnya nih misalnya Kak Lisna. Kak Lisna dapat 3 kartu. Iya. Kartu pertama ada pohon, ada gambar pantai, ada gambar wanita muda. Ya. Nah, dari 3 itu Mbak Lisna harus mengimajinasikan cerita apa yang bisa dirangkai dari kartu yang Mbak Lisa dapat. Pada suatu hari di sebuah hutan yang rindang dengan sayup ombak yang menerjang, terdapat wanita cantik di sana. Nah, kayak gitu. Iya, Jadi mereka harus berimajinasi dengan itu. Berarti seru banget ya pasti. Nah, untuk Yang disuka ini dia, ini tadi yang udah kita mainin. Nah, ini packagingnya juga bagus banget, dan ini isinya tuh seru banget menurut saya. Nah, untuk ini inspirasinya membuat Sutasoma ini itu dari mana sih, Mbak? Ya, inspirasinya membuat Sutasoma ini ya itu tadi yang latar dari belakang tentang sejarah itu tadi. Memang dari Kak Sam sendiri, Pak Rizky yang foundernya itu ingin membuat game tentang sejarah gitu, tentang tokoh-tokoh yang selama ini kita dengar sebagai dongeng gitu. Nah, jadi di situ dari Pak Rizky sendiri punya ide itu dan mengembangkannya sebagai media turis, untuk turis juga. Jadi harapannya ini tidak hanya untuk family dan anak-anak, tapi juga turis-turis yang mau merasakan sensasi candi-candi yang ada di Yogyakarta. Benar. Ini kita buka ya. Iya, Kita buka. Ini tuh seru banget karena di dalamnya adalah kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma.
Nih, ini ada ini. Oh, ini pokoknya seru banget. Jadi Nah, ini ada tokennya. iya tokennya. Dan Jadi, ini Jadi ceritanya adalah di Sutasoma ini kita ini harus menjadi arkeologis. arkeologis. Kita jadi guys. arkeologis. Ya. Karena kita harus membebaskan tokoh-tokoh sejarah yang terjebak dalam kartu. Yes. Nah, kita harus menyelamatkan mereka dengan 4 token ini. Jadi ini bisa dimainin untuk anak-anak 7 tahun ke atas. Kemudian permainannya minimal 2 orang, maksimal 6 orang. Bisa dimainin individu atau tim vs tim. Nah, itu nanti kita lebih ke arah ketangkasan sih. Iya, bener. Cepet-cepetan. Jadi cepet-cepetan untuk menyusun token yang berwarna kayak gini. Dan nanti kita langsung teriak Sutasoma. Iya, bagian itu yang paling seru karena di situ paling cepet-cepetan. Karena rusuh ya. Iya, rusuh. Dan kemudian ternyata itu ini kan tokoh-tokohnya ya. Tokoh-tokohnya itu desainnya tuh keren-keren banget, dan yang belum pernah tahu tokohnya siapa itu disinilah kita saatnya untuk belajar. Iya, disinilah untuk saatnya belajar. Ini memang kita sesuaikan dengan gaya manga gitu. Jadi biar biar juga dekat, ada proximity sama anak-anaknya juga gitu. Karena kan anak-anak suka nih gambar-gambar yang kayak gitu, yang kayak manga-manga gitu. Jadi kelihatan kan ada karakteristik yang ganteng dan cantik. Iya, ada yang ganteng, ada yang cantik, ada yang candinya juga indah-indah gitu. Iya, itu. Jadi memang lebih ke arah sana. Dan teman-teman kalau mau tahu tentang sejarahnya bisa men-scan kartunya. Kartu ini di-scan nanti Melalui dijelaskan. Play Store gitu. Okay. Play Store-nya Sutasoma, di-scan, kemudian nanti bisa dia akan menyajikan sejarah dari kartu ini. Misalnya yang tadi kita lihat ya. Iya. Mana ya yang ini misalnya Yang Bandung ganteng. Bondowoso. Ganteng Yes, ya. ganteng banget. Saya kayak Bandung Bondowoso. Nah, Bandung Bondowoso ini nggak semua orang tahu kan. Iya, benar. Kecuali kalau memang dia udah baca gitu kan. Atau orang Jawa lah, Atau orang kemungkinan. Jawa gitu Iya. kan. Nah, itu kita bisa nge-scan pakai HP, kemudian dia akan menjelaskan Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso adalah ya gitu. Oke. Dan ini ada 24 treasure card dan ada beberapa mission cardnya juga gitu. Jadi nggak serta merta kita nyusun aja, nyusun kartu dengan token-token yang sama di sini. Iya. Tapi juga nanti ada action cardnya. Misalnya ada tulisan C, clap, Iya. Sutasoma, Sutasoma gitu. And then fly. Sutasoma kayak gitu. Iya. Jadi interaktif sekali Iya. gitu. Ini yang pengen kita kedepankan adalah interaksi manusianya Benar-benar dalam bermain game. Dan ini menurut saya itu nggak cuma bisa dimainin anak kecil, orang tua pun ini tuh cocok. Iya, Seru banget. Iya. Apalagi keluarga kecil atau orang tua yang punya anak itu cocok banget main ini. Gitu. itu bener banget karena memang tujuannya kan biasanya anak main game kan mabar tapi kan dewe-dewe Iya, benar. sendiri-sendiri terus setelah itu diem-dieman gitu Iya. kan. Nah, ini kita akan membentuk ikatan sosial di keluarga. Benar. Bersama keluarga. Nah, ngomong-ngomong, kalau untuk mendapatkan satu package ini itu berapa toh, Mbak? Oke. Jadi Siapa tahu teman-teman podcast mau beli ya kan. gitu. Jadi kalau misalnya ini kan ya itu tadi karena board game ini belum terlalu dikenal ya di Indonesia. Jadi kita kemarin memasang harganya 100.000 per Sutasomanya ini. 100.000, hanya 100.000 ya. Wah, murah loh. 100.000 Murah loh teman-teman. Kalau yang Zamzami itu 130.000 gitu. Jadi yang baru ready untuk dipasarkan ini Sutasoma dan juga Zamzami. Oh, tapi ini udah bisa dibeli di Bisa dibeli di Sebangku Games, ke toko kita juga boleh, dan bisa dibeli di Togamas. Togamas. Okay. Togamas. Pokoknya di distributornya Adipura itu bisa. Oke. Kemudian untuk VR-nya itu di Play Store. Iya, nanti langsung itu gratis. Oh, gratis. VR AR-nya gratis. Wow. Jadi nanti langsung install aja. Kalau VR-nya nanti langsung lihat, teman-teman bisa ngelihat pakai kacamata VR atau dengan mobile aja juga udah bisa kok gitu. Oke. Good. The best banget ini. Ini termasuk produk yang paling unggulan dari Sebangku Game. Sejauh ini ya. Sejauh ini masih ini. Sejauh ini ya memang ini cepet banget sih dapat dikenalnya karena memang mungkin karena menyajikan tentang budaya juga ya gitu. Jadinya literasi budaya ini memang sangat penting. Apalagi di pandemi gini kan kita nggak bisa kemana-mana. Iya. Gitu. Padahal traveling is a fun activity for children. Yes. Tapi karena pandemi ini nggak bisa traveling deh. Tapi
adanya Sutasoma, kita bisa traveling. Kita bisa traveling secara virtual dan bisa melihat sensasi nyata. Benar-benar dari sini. Nah, ngomong-ngomong untuk project terbaru ada nggak, Pak? Sekarang yang lagi digarap. Oke, jadi kalau di Sebangku Games ini kita sedang mengembangkan 4 divisi nih. Ada divisi. Sebangku Games, Sebangku Teknologi, Sebangku Store, sama yang satunya Sebangku Academy. Wow. Gitu. Untuk sekarang kita sedang mau launching Sebangku Academy, yaitu ya semacam kursus ruang guru gitu, cuma kita lebih menghadirkan ke 6 literasi dasar. Ya, tadi literasi numerasi, literasi bahasa, budaya, dan literasi yang lainnya juga gitu. Literasi finansial mungkin. Iya, benar-benar. Nah itu kalau Sebangku Teknologi itu lebih ke pengembangan website gitu. Jadi nanti teman-teman yang mau bikin website atau mau ya itu sejenis dengan teknologi bisa ke Sebangku Teknologi. Kalau teman-teman yang mau bikin mekanik game itu ke Sebangku Game. Kalau teman-teman yang mau bikin company profile itu di Sebangku Production gitu. Ada itu. Jadi project ke depan masih dalam tahap pengembangan ke situ sih Mbak. Kerjasama dengan guru, ada play day. Sama guru-guru mengajarkan main board game sama anak-anak juga gitu. Nah ini kan tadi kalau Mbak bilang awalnya kan dari komunitas ya. Komunitas berarti kalau misalnya nih mahasiswa berarti mengumpulkan mahasiswa yang memang dia itu bidangnya di gamers itu bisa ngumpul di situ atau gimana sih Mbak? Iya, nggak cuma game doang. Kalau untuk sekarang kita ada project bersama Kampus Merdeka. Kampus Merdeka ini kan menampung anak-anak magang dari seluruh universitas di Indonesia yang terpilih. Kemudian dia bisa magang di perusahaan. Nah, kita di Sebangku Games ini menyediakan fasilitas untuk anak-anak mahasiswa ini. Jadi dari September sampai Januari nanti atau Februari nanti kita akan ada anak magang dari Kemendikbudristek dari dari Kemendikbudristek ini yang akan magang di Sebangku Games. Gitu. Berarti open untuk mahasiswa seluruh Indonesia. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman mau magang reguler pun juga bisa gitu. Nggak hanya harus lewat dari Kampus Merdeka, mau magang reguler juga bisa gitu. Langsung aja nanti kepoin di Instagramnya sebangku_games atau di websitenya sebangku.co.id. Sebangku.co.id. Oke. Nah, ini kan bentar lagi mau ke Vietnam ya? Myanmar. Myanmar. Nah persiapannya itu udah disiapkan atau misalnya apa saja sih yang harus disiapkan untuk ke sana gitu? Oke, jadi kan karena kita kemarin juara 3 di event identik Kominfo, kita bisa maju ke tingkat ASEAN gitu. Nah persiapannya sudah lama sih Mbak kita nyiapinnya, termasuk video tentang Sutasoma. Terus setelah itu keunikannya apa dari gamenya ini, terus kemudian juga tentu bahasa itu kita juga perlu. Nah untuk lombanya sih September gitu. September ini. Tapi kan juga kita belum tahu apakah kita nanti virtual. Kalau virtual memang lombanya virtual, tapi ada awardingnya tuh di Myanmar, memang ke Myanmar. Tapi kurang tahu ya, karena Myanmar kan apakah masih kudeta atau tidak. Semoga bisa datang ke sana. Amin. Kemudian minta doanya berarti ya. Iya benar, minta doanya banget. Semoga Sutasoma ini bisa menang di tingkat ASEAN. Amin. Gitu. Amin. Kita doakan semoga Sutasoma menang. Amin. Tapi untuk perwakilan dari Indonesia berarti cuma dari Sebangku Games atau kalau dari Indonesia kan identik itu kan ada berbagai macam bidang. Kalau kita tuh bidangnya tuh di media platform, digital platform. Digital platform karena juara 3 ya nanti dari Indonesia ini yang dari bidang digital platform maju ke tingkat ASEAN lombakan di situ. Tapi ya overall kalau misalnya menang ya alhamdulillah, kalau misalnya belum menang ya kita tetap harus berinovasi. Jangan takut gagal. Bener mantep banget. Tapi kalau menurut aku sih adanya karya ini tuh udah membanggakan sekali sih. Terima kasih banyak. Ya karena ini udah ibaratnya anak-anak itu ya itu selain dia nggak akan bosan, menurut saya main game tapi bisa belajar itu kan tidak akan membuat bosan gitu. Mbak Lisna. Iya. Nah kemudian ini berarti ada pesannya khusus kan untuk masyarakat bahwasanya adanya Sebangku Games itu membawa ternyata pendidikan itu nggak cuma untuk nggak bisa hanya bosan ataupun jenuh gitu ya kan. Pesannya adalah belajar itu bisa dengan fun. Ya, fun learning media for children. Wow. Gitu.
Itu tagline-nya itu sih. Tagline-nya gitu, Sebangku Games, literary media for children. Tapi ya overall kita ingin menghadirkan media pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan untuk anak itu, lebih ke arah sana. Karena memang kalau dibilang sih kita idealis banget ya, karena jiwa yang kita bangun ini memang kita ini perusahaan kan pasti ya butuh apa namanya kayak finansial dan tapi tetap jiwa kita di sini tuh sosialnya gitu. Yang kita bawa ini merupakan bagaimana untuk mewujudkan kesetaraan pendidikan yang baik untuk anak dan juga menyenangkan bagi mereka gitu. Tetap itu yang dibawa kita sebagai apa namanya yang awalnya komunitas, kemudian kita bisa berkembang ini tadi. Benar. Udah bisa sebesar ini. Nah, melihat dari kan ini udah launching lama ya. Sebangku Game udah launching lama, kemudian game-gamenya juga udah ada yang launching gitu. Kalau respon dari anak-anak atau misalnya masyarakat itu seperti apa sih Mbak untuk lihat game YouTube. yang seperti ini? Bisa lihat di YouTube. Oh, punya YouTube. Ada dong, Sebangku Games gitu. Oh, Sebangku Games namanya. Gitu. Itu yang paling membuat terharu itu malah ketika kita bisa bermain Sutasoma dan lebih ke Zamzami waktu dulu itu. Zamzami ini ke panti asuhan gitu. Jadi kita sempat main di panti asuhan dan anak-anak tuh seneng gitu. Rasa seneng itu yang bisa membuat kita jadi apa namanya, wah akhirnya seneng juga ya, terharu juga ya anak-anak bisa bermain ini. Selain itu juga Sutasoma juga kita kadang kontennya sama anak-anak kecil gitu. Dan kita kan sering ngadain stand pameran gitu dan dimainin sama anak-anak. Intinya adalah ketika kita bisa membawa karya yang bermanfaat bagi orang banyak, itu sih yang menjadi gong untuk kita gitu. Benar. Tapi kalau misalnya orang luar Jawa itu harus beli, itu berarti memang harus ke Jogja. Kalau di platform pembelian nggak ada ya? Misalnya kalau di platform nanti bisa langsung di IG-nya Sebangku Games gitu. Nanti ada caranya. Langsung ke adminnya Sebangku Games guys. Gitu. IG-nya apa? IG-nya adalah @sebangku_games. Oh, oke. Nah, kalau untuk pesannya sendiri untuk peminat games zaman sekarang itu dengan adanya games ini itu apa Mbak? Pesannya tetap menjadi pertama niat dulu sih. Niat kita membuat karya itu apa sih? Gitu. Kita kalau di sini kan niat kita untuk membuat karya kan untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang, menyediakan media pembelajaran yang bisa baik untuk anak-anak. Karena kan ya itu tadi, pendidikan adalah tanggung jawab kita semua. Itu kan tagline-nya semua murid semua guru sebenarnya. Gitu. Pertama itu sih. Jadi pesannya luruskan niatnya dulu. Kemudian ketika ini nanti sudah berkembang karya-karyanya, ya langsung jalankan aja gitu. Pasti di tengah proses itu ada konflik. Tapi konflik itu yang membuat kita berkembang. Selain membuat kita berkembang, itu yang menguatkan kita. Gitu. Benar. Karena di sini di Sebangku Games ini bukan perusahaan yang atas ke bawah gitu. Iya. Kita semuanya basicnya kekeluargaan gitu. Jadi kalau misalnya ada satu yang ada masalah, kita langsung bantu gitu. Di Sebangku Games itu kita semuanya kayak gitu, merekatkan tim. Karena kalau misalnya kita tidak bisa merekatkan tim dengan baik, kita nggak mungkin survive sampai sekarang. Banyak startup yang jatuh karena uang, banyak ya. Karena uang mereka jatuh. Tapi di sini ya niatnya, kembali lagi niatnya. Niat kita ya ingin membangun karya yang bermanfaat bagi banyak orang gitu. So money is not everything, but actually itu tadi pendidikan lebih penting. Oh my god, keren banget. Iya. Nah, berarti semua ide-ide itu berarti hasil idealisme dari teman-teman Sebangku Games gitu ya. Iya. Dan harapannya semoga hati ini tetap seperti ini gitu kan. Benar. Kan maha pembolak-balik hati. Iya. Nah, berarti bentar lagi ke Myanmar. Amin. Semoga menang ya kan? Amin. Semoga. Amin. Ya. Nah, untuk berarti timnya itu banyak ya Mbak? Di belakang karya sebagus ini berarti timnya tuh banyak banget atau enggak sih sebenarnya? Kalau yang terlibat banyak, tapi kalau untuk tim inti sampai sekarang ada 9 orang. Hanya 9 orang membuat seperti ini? Kalau awalnya ini kan ada pembuatnya ada Kak Samriski, Fitri, dan ini tuh sudah dibuat skripsi sebenarnya untuk 6 ini skripsi. Orang anak. Bukan skripsi, ini memang karya. Kemudian setelah bisa menjadi karya, ini bisa dijadikan skripsi gitu.
ada Satu kali jalan dua pulau terlampaui gitu. Skripsiku juga tentang sebangku games guys. Gitu. Jadi ini kemarin sudah buat TA untuk 6 bisa jadi 6 atau 3 skripsi ya. Pokoknya dengan nilai A gitu kemarin. Wow. Jadi memang ya ini proses kreativitasnya ini untuk niatnya ya untuk membuat karya. Tapi prestasi-prestasinya aja tadi selain yang tadi sudah disebutkan ada lain mungkin Mbak? Apa ya mungkin tadi kalau untuk sejauh ini Hannover Messe itu tadi sih yang paling berkesan buat saya. Yang karena kita kan presentasinya walaupun secara virtual ya di Jerman, tapi kita bisa mengenalkan ini ke berbagai negara. Ada Thailand, Jerman itu sendiri, Belgia, Yaman. Waktu itu saya tanya dari Yaman, gimana kabarnya? Oh di sini lagi perang. Kemudian kan kayak gimana ya? Jadi tahulah kabar-kabar dunia sekarang seperti apa gitu. Ada juga dari Jakarta kemarin juga sempat datang di secara virtual waktu menjelaskan. Bisa lihat di IG live-nya Sebangku Games waktu kita jelasin tentang Stasoma. Itu pokoknya project yang berkesan buat saya gitu waktu Hannover Messe kemarin. Oh, kalau misalnya orang luar negeri mau mengakses ini, itu berarti di sana sudah bisa menggunakan bahasa mereka masing-masing. Apa itu maksudnya? Untuk gamesnya atau VR-nya misalnya. Nah, ini kita juga open sih untuk kolaborasi. Kalau misalnya mau membuat VR atau AR bersama gitu, terutama untuk media tourism ini kan banyak sekali kekayaan Indonesia yang tersebar luas, tapi tidak semua bisa terekspos dan boleh diekspos kan. That's right. Nah itu, jadi karena Indonesia yang unik dan kaya budaya ini, akan sangat bagus kalau kita bisa berkolaborasi dengan banyak pihak. Gitu. Nah, karena yang pasti kan kebanyakan turis-turis dari luar juga seneng banget kan kalau datang misalnya ke Candi Borobudur atau ke Candi Prambanan kan mereka senang. Nah, apalagi dengan adanya ini, mereka tanpa bisa datang ke sini pun bisa melihat ini. Kalau misalnya bisa nanti ada kolaborasi dengan mereka seperti itu. Mereka bisa bikin game kayak gini juga dengan nama Sutasoma, dengan misalnya wisata yang ada di Thailand mungkin atau di India, itu mereka bisa bikin dengan nama Sutasoma juga gitu. Ya open to collaborate lah. Yes. Nah, ada nggak sih rencana, ini kan baru Yogyakarta ya, candi-candi di Yogyakarta. Misalnya ada nggak sih planning untuk tempat lain misalnya Sumatera atau misalnya dari Papua gitu, ada nggak sih Mbak? Spoiler mungkin ya, spoiler dikit kita kita bakal mengembangkan Sutasoma kedua sih. Sutasoma yang kedua, tapi masih dengan budaya, cuma beda bidang. Kalau ini kan lebih ke arah wisata-wisatanya. Kalau yang Sutasoma kedua ini lebih ke arah musik tradisionalnya. Gitu. Wow. Tapi masih mengangkat daerah di Yogyakarta. Daerah di Indonesia. Oh, daerah di Indonesia. Kan musik di Indonesia ini banyak kan alat musiknya gitu. Benar-benar. Tidak sabar ini untuk nunggu. Kayaknya bakal amazing lagi deh. Main ke kantor nanti. Oh iya, benar-benar. Kalau kita main ke kantor pasti akan diservis full oleh games. Ya, Oke. Nah, ada nggak sih Mbak cita-cita yang memang dari benaknya Teams gitu, cita-cita yang tertinggi gitu atau cita-cita sesungguhnya kalian gitu untuk adanya Sebangku Games ini? Cita-cita tertinggi berada di visi. Ya, visinya kita kan memang tadi itu menjadi media literasi anak yang aman, nyaman dan menyenangkan di dunia di tingkat nasional maupun internasional. Gitu. Visinya itu, walaupun nanti di tengah pasti banyak nih kolaborasi atau mungkin proyekan, tapi kalau misalnya katanya direkturnya Sebangku Games ya, kalau kita main bola itu kita kan nggak hanya menggiring bola ke sana kemari, kita kan harus ada gawang yang kita tuju. Nah itu yang harus kita realisasikan, karena kalau misalnya kita hanya ngalor ngidul gitu kan kita mau kemana gitu, kita harus ada arah yang jelas dari visi yang mau kita capai ini. Benar. Lebih ke arah sana. Benar. Dari games yang udah dibuat oleh Sebangku Games, menurut Mbak yang paling sulit proses idenya, prosesnya atau tekniknya itu yang mana? Mungkin yang Wortomatika ya. Oh, malahan ya. Karena ini masih pengembangan Wortomatika. Jadi ya tadi kemarin tuh kalau misalnya saya lihat kan banyak yang diubah dari mekanik gamenya. Karena kan ngubah satu kali mekanik game tuh bisa ngubah
banyak gitu Mbak gitu. Misalnya kalau ini tadi caranya dengan cara nyusun, Iya. nanti kita harus ngubah dengan cara apa, naruh gitu. Jadi itu sih menemukan mekaniknya. Oh, berarti Yang setiap susah games buat itu pasti punya ciri khas sendiri-sendiri. Iya, Pasti ciri berbeda khasnya sendiri-sendiri. Kalau Zamzami itu kan lebih ke agak serius ya. Jadi nanti baca huruf hijaiyah, kemudian naruh token, nanti ada apa namanya kartu misinya juga gitu. Kalau yang ini rusuh tadi fun, lebih ke fun juga tapi dapat substansi sejarah. Kalau Riri bercerita itu kita banyak-banyakan poin, banyak mekaniknya berbeda. Bener. Nah, aku juga penasaran banget. Ini di sini kan ada beberapa foto ya kan, beberapa foto Candi Borobudur, Candi Prambanan. Nah, ini literasinya apakah kalian itu datang ke tempatnya atau memang hanya mencari materi saja sih? Ya ini pasti kita harus datang ke tempatnya Wow. guys. Gitu. Pas Jadi- PPKM ini prosesnya. Enggak, belum. enggak pas PPKM ini malah sebelum Covid. Oh, sebelum Gitu, Covid sebelum ya. Covid. Jadi kita pakai kamera 360 waktu itu kita ngefoto semua. Alhamdulillah kita kerja sama TWC sih, Taman Wisata Candi. Wow. Jadi alhamdulillah aksesnya lebih dipermudah gitu. Benar-benar. Ketika kita bikin apa namanya mengambil apa ya materi konten-kontennya gitu di ke arah sana. Oh, berarti kalian datang ke sana ya. Dan kan konten-kontennya tidak bisa sembarang ambil juga kan. Di set pertama, kemudian actionnya untuk ngambil apa kontennya, kemudian baru mikirin mekaniknya juga, gambar visual dari ilustrasinya. Benar-benar. Nah, berarti ini karya-karya ini asli diciptakan oleh anak-anak Indonesia. Ya, local pride guys. Local pride guys, kita harus bangga ya kan. Dan bentar lagi juga ada yang season kedua dari Ya, Suta doain Soma. aja Mbak, doain Amin, ya, kita semoga bisa apa namanya terwujud juga untuk Suta Soma versi Amin. kedua. Amin. Dan kita juga harus mendoakan karena bentar lagi mereka akan melaju ke Myanmar, ASEAN. ke ASEAN ya kan, membawa nama baik Indonesia. Amin. Iya. Nah, sebenarnya seru banget yang dan bangga banget kita mempunyai tim atau teman-teman yang sehebat kalian semua yang sudah membuat game yang mendidik anak-anak tapi tetap fun gitu. Nah, dan Banyak. kemudian kita tunggu untuk karya-karyanya. Nah, kiranya itu aja untuk hari ini ya Mbak. Terima kasih banget udah datang, terima kasih banget udah sharing ke kita. Kalian hebat banget. Amin. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Pokoknya ya stay healthy. Iya. Terus stay safe, jangan lupa vaksin. Iya. Karena kalau di Jogja kan Sri Sultan Hamengkubuwono kan kalau belum 80% vaksin tempat wisata tidak dibuka katanya. Benar. Dan silakan boleh promosi untuk Suta Soma Oke, teman-teman apa namanya podcast Tripod. ya, teman-teman tripod yang menonton podcast hari ini. Jangan lupa untuk mencari tahu, pertama cari tahu dulu nih. Iya, Harus benar-benar. tahu dulu nih tentang Suta Soma di IG sebangku_games atau nanti bisa klik link di Hannover Messe Suta Soma atau website kita sebangkugames.co.id. Nah, dari situ atau teman-teman bisa langsung main ke kantor kita di Jalan Sanggrahan, Condong Catur, Sleman gitu. Nah, di dekat terminal Sleman, terminal Condong Catur, teman-teman bisa lihat aja di Maps Sebangku Store namanya. Terus nanti kita bakal main game bareng. Kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman bisa dapetin Suta Soma dengan harga Rp100.000 saja. Dan harapannya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua untuk belajar. Amin. Nah, itu aja podcast hari ini. Terima kasih Mbak Pipit. Makasih Ya kan? banyak. Semoga bisa menang di Myanmar besok. Amin. Amin. Kita doakan sama-sama. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa dan bye-bye. Tripod. Tripod.